Gempa berkekuatan 6,6 skala Richter mengguncang Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur sore tadi. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Gempa di kedalaman 10 km itu berpusat di 14 km barat daya Sumba Barat. Gempa tidak berpotensi tsunami. Polisi masih mendalami motif tersangka Jessica Wongso yang disangka membunuh Mirna Salihin. Polisi menelusuri motif dari hasil tes kejiwaan tersangka. Hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka Jessica Wongso diproyeksikan untuk melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, hasil juga akan dipelajari saksi ahli dan menjadi bukti di pengadilan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, bahkan menduga motif akan bermuara pada pembunuhan berencana berdasarkan hasil temuan sianida dalam minuman kopi korban Mirna. Mengaku melakukan, ya, apalagi motif ya. Kalau berkas, kami sudah firm dengan alat bukti, konstruksi kasus yang perbuatan sesuai pasal 340 sudah firm. Nah, sekarang yang jadi problem adalah mengapa yang bersangkutan melakukan. Alasannya hanya yang tahu hanya yang bersangkutan. Jangankan melakukan mengaku melakukan, ya, apalagi motif ya, mengaku saja tidak. Nah, sekarang itu yang jadi korban kan temannya. Kan aneh, semua juga berpikir, jangankan Anda, kami juga berpikir kok temannya bisa keracunan dengan perbuatan yang kami temukan diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, saya ulangi ya, diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, temannya mati, pelaku temannya. Kan ini sesuatu yang menurut logika kita sama teman kan tidak patut. Nah, karena itu dilakukan pemeriksaan itu salah satunya untuk memahami, ya, ahli memahami, mungkin yang bersangkutan punya alasan-alasan yang kami tidak tahu, publik tidak tahu, semua orang tidak tahu, tapi dengan alat yang digunakan, metodologi yang digunakan oleh ahli psikiatri mampu membaca itu. Presiden Joko Widodo melantik 7 pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015. Berikut adalah nama 7 pasangan gubernur dan wakil gubernur yang dilantik Presiden hari ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana membongkar lokalisasi prostitusi di Kalijodo, Jakarta Barat. Ahok mengaku bersedia mendanai pemulangan para PSK yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta ke kampung halamannya. Lokasi prostitusi Kalijodo kedepannya akan menjadi taman karena area tersebut merupakan jalur hijau. Itu kan rata-rata KTP bukan DKI. Yang punya situ rata-rata tuh tinggal di situ. Bos-bosnya mana mungkin tinggal di situ. Cewek-ceweknya masih bukan KTP DKI. Jadi dipulangkan gitu Pak? Ya saya sih nggak masalah. Kan saya katakan kan soal prostitusi. Jangan liar lah. Kalau udah liar nggak benar gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh izinin. Ya kan? Ya udah kita bongkar aja lah. Pot hijau peruntukannya. Keduanya kapan? Tanya sama wali kota kapan.
Sampai SP3. Kalau dipulangkan nanti mereka mengaku nggak ada uang gimana, Pak? Oh gampang, kita ada dananya. Oh berarti Pemprov yang Oh gampang, kalau pulang kampung mah. 3 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan bulu tangkis Thailand Master 2016 setelah menundukkan lawan-lawan mereka hari Rabu. Wakil Indonesia yang maju ke babak perempat final antara lain pasangan ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Unggulan pertama ini melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Lucky Apri Nugroho Pakawat Vilailak 21-14, 21-16. Di perempat final, Hendra Ahsan akan bertemu dengan pasangan ganda Malaysia Goh Sem Tan Wee Kiong. Sementara pasangan ganda putra Indonesia lainnya Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukomulyo dihentikan wakil Tiongkok Wang Yilyu Sang Wen 10-21, 17-21. Di tunggal putri, Dinar Dia Ayustin melaju ke perempat final setelah menyisihkan wakil Jerman Karin Snase 21-19, 11-21 dan 21-19. Di perempat final, Dinar akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Busanan Ong Bumrung Pan. Sedangkan pasangan ganda campuran Irfan Fadila Weni Anggraini akan berhadapan dengan pasangan tuan rumah Thailand Bodini Sara Safitri Amitra Pai. Irfan Weni melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan asal Jerman Michael Fass Birgoit Michels 21-16, 21-15. Seorang warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan pesawat Super Tucano yang jatuh di Malang pada hari Rabu kemarin. Ya, Rabu malam jenazah korban tiba di kampung halamannya. Inilah suasana di saat jenazah Nurkolis, salah seorang korban tewas dalam kecelakaan pesawat Super Tucano di Malang, tiba di kampung halamannya. Pihak keluarga tidak pernah menyangka kalau Nurkolis akhirnya pulang hanya nama setelah bekerja di luar kota. Rekan almarhum Nurkolis, Siswanto, menyatakan saat kejadian Nurkolis berada di tempat kos dan sama sekali tidak menduga kalau pesawat latih TNI Angkatan Udara akan jatuh menimpa tempat kos rekan kerjanya ini. Kemudian juga ada saya pun tahunya juga ada pesawat jatuh, tapi nggak tahu kalau pas kena di kos-kosannya dia itu tahunya kabar-kabar itu aja itu. Setelah kita cek kok ternyata kok di kosnya dia gitu loh Pak. Kehadiran saya kemari adalah untuk mengantarkan jenazah, juga turut berbelasungkawa sekaligus juga karena kepedulian dan kebersamaan TNI Angkatan. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyanto menegaskan pesawat Super Tucano yang jatuh di Malang dalam kondisi prima. Ia juga menegaskan tidak ada onderdil yang jatuh. Dalam konferensi persnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyanto juga mengatakan bahwa proses evakuasi cukup berat. Sementara itu ditanya soal kerusakan, Agus memilih untuk menunggu proses penyelidikan. Agus menambahkan pilot pesawat Super Tucano Mayor Penerbang Ivi Safatila ditemukan jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Pilot tersebut juga sempat menggunakan kursi pelontar, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Sementara itu Saiful, teknisi pesawat Super Tucano yang jatuh hingga saat ini belum ditemukan. Posisinya masih dilacak oleh tim TNI AU, polisi dan SAR. Nah, musibah ini mengakibatkan Mayor Penerbang Ivi meninggal. Sedangkan JMU tekniknya itu sampai saat ini belum ditemukan. Jadi ada dua kemungkinan keluar dari pesawat, loncat pakai payung, tetapi jatuhnya di mana yang sekarang lagi dicari, disebar semua. Yang kedua kemungkinan masih di dalam kokpit, karena kokpitnya ini belum bisa kita. Sulitnya proses evakuasi pesawat Tucano yang jatuh di Malang, Jawa Timur membuat petugas TNI Angkatan Udara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terpaksa menurunkan alat berat. 1 unit alat berat berupa beko didatangkan petugas untuk membantu memperlancar proses evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat Super Tucano. Dalam proses evakuasi tersebut, petugas juga terpaksa menghancurkan gapura, gang, dan rumah penduduk yang rusak akibat jatuhnya pesawat tersebut. Selain itu, alat berat juga akan digunakan untuk menghancurkan rumah warga yang menjadi korban jatuhnya pesawat. Kepala Staf Angkatan Udara yang mendatangi lokasi kejadian berjanji pihak TNI Angkatan Udara akan mengganti rumah warga sipil yang rusak akibat insiden tersebut.
Pemirsa, tim gabungan Polri dan TNI sedang melakukan proses evakuasi terhadap pesawat Tucano TNI Angkatan Udara yang jatuh pada pagi tadi. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Argo Yuwono. Hingga kini, mereka juga masih belum bisa memastikan mengenai detail insiden yang terjadi tersebut, termasuk detail kondisi pesawat maupun kerusakan dan korban yang ditimbulkan atas insiden ini. Yuwono juga mengatakan pihaknya akan segera melansir informasi mengenai kondisi terkini terkait insiden pesawat jatuh tersebut setelah proses evakuasi selesai dilakukan. Pesawat Tucano TNI Angkatan Udara dari Lapangan Udara Skuadron 21 jatuh di Blimbing, Malang, Jawa Timur. Pesawat jatuh di Simpang 4 LA Sucipto dan mengenai rumah warga. Jenis pesawat yang jatuh merupakan pesawat latih kecil dan kondisi pesawat saat ini masih berada di atas rumah warga. Pemirsa, kami juga mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini polisi mengamankan lokasi pesawat jatuh di Simpang 4 LA Sucipto, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi kecelakaan berada di tengah pemukiman yang sangat padat penduduk. Dan dari laporan lokasi bahwa garis polisi telah dipasang di lokasi kejadian. Polisi juga saat ini menyisiri area untuk memastikan korban jiwa maupun tewas atas peristiwa ini. Dan hingga saat ini warga masih terus